Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu ala rasulillahil mustafa. Alhamdulillah teman-teman sahabat Karkum Project yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini kita akan angkat satu kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya memeluk daripada agama Islam. Mudah-mudahan kisah ini bisa menginspirasi kita semua, kemudian nilai-nilai baiknya kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Jadi para sahabat memiliki kisah yang berbeda dalam hal memeluk agama Islam. Ada sahabat yang langsung memeluk Islam setelah menerima ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib. Ada yang masuk Islam setelah mendengar tuntunan ayat suci Al-Quran, sebagaimana Umar bin Khattab. Ada juga yang mengucapkan dua kalimat syahadat setelah berinteraksi langsung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Adi bin Hatim. Maka pada saat ini kita akan mengangkat kisah daripada Adi bin Hatim. Adi bin Hatim adalah anak Jawad. Dia adalah penguasa suku At-Ta'i yang dikenal pemurah. Adi adalah salah seorang yang membenci dakwah Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ketika dakwah Islam menyebar ke seluruh penjuru jazirah Arab, Adi bin Hatim meninggalkan kaumnya dan hijrah ke negeri Syam. Semula ia tetap mempertahankan agama nenek moyangnya dan tidak rela menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, Adi bin Hatim berkata, "Aku benci kedudukan di sana melebihi kebencianku terhadap Muhammad. Seandainya aku menemuinya, jika dia seorang raja atau pendusta, itu akan membuatku takut. Namun jika dia berkata benar, aku akan mengikutinya," kata Adi bin Hatim. Dari ucapannya tersebut, kebencian Adi bin Hatim kepada Nabi SAW tidak membuat gelap dan menutup mata hatinya. Nyatanya, dia akhir perkataannya dia menegaskan bahwa dirinya akan masuk Islam jika ajaran yang dibawa Nabi itu benar. Tidak hanya mengaku-ngaku menjadi Nabi saja. Hingga suatu ketika Adi bin Hatim ingin bertemu dengan Nabi SAW dan pergi ke Madinah. Ia ingin memastikan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Sesampainya di Masjid Nabawi, Adi menyampaikan salam dan kemudian Nabi SAW menjawab salam Adi. Dia langsung memperkenalkan diri setelah Nabi Muhammad SAW bertanya perihal tentang identitasnya. Nabi lalu mengajak Adi pergi ke rumahnya, yang notabene hanya beberapa jengkal saja dari Masjid Nabawi. Di tengah jalan, ada seorang wanita tua yang meminta Nabi SAW berhenti. Nabi pun berhenti beberapa saat. Nabi tua tersebut langsung menyampaikan beberapa kebutuhannya kepada Nabi SAW. Melihat kejadian itu, Adi bin Hatim merasa terheran-heran. Dia membatin atau di dalam batinnya, dalam hatinya mengatakan, bagaimana mungkin seorang raja berperilaku seperti itu? Tidak ada jarak dengan rakyat jelata. Keheranan Adi bin Hatim berlanjut saat sampai di rumah Nabi SAW. Ia diberikan bantal sebagai tempat duduk, sementara Nabi SAW duduk di atas tanah tanpa bantal karena memang bantalnya cuma satu. Bagi Nabi, Adi bin Hatim yang merupakan tamunya adalah yang utama. Lagi-lagi Adi bin Hatim membatin atau di dalam hatinya mengatakan, apa yang dilakukan Nabi tersebut bukanlah kebiasaan seorang raja. Adi adalah seorang elit kaumnya. Ia mengira akan mendapatkan sesuatu yang berharga di kediaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun perkiraannya tersebut meleset. Apa yang didapati begitu berbeda dengan apa yang dibayangkannya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah seperti raja yang dia duganya. Karena memang kebiasaan raja-raja adalah gila harta dan gila penghormatan. Setelah itu terjadilah tanya jawab antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Adi bin Hatim. Adi bin Hatim menjawab, tidak tahu ketika Nabi SAW menanyakan perihal Tuhan selain Allah,
dan Tuhan yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi lalu bertanya perihal tentang agama yang dianut oleh Adi bin Hatim, yaitu Rukusyah, yaitu agama perpaduan antara Nasrani dan Sabiyah, praktik jahiliyah di mana seorang pemimpin berhak mendapatkan seperempat harta ghanimah. Adi bin Hatim membenarkan semua perkataan Nabi SAW tentang hal itu. Nabi SAW kemudian menyampaikan 3 hal yang menghalangi Adi bin Hatim ini masuk Islam. Yang pertama, penganut ajaran Islam ini saat itu miskin-miskin. Nabi meyakinkan bahwa tidak lama lagi umat Islam akan memiliki harta yang melimpah sehingga tidak ada seorang pun yang miskin. Perkataan Nabi SAW terbukti pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang dimana pada saat itu tidak ada seorang pun yang berhak menerima zakat karena umat Islam pada saat itu sudah sejahtera. Yang kedua, jumlah umat Islam sedikit sementara musuhnya lebih banyak. Terkait hal ini, Nabi SAW juga meyakinkan kepada Adi bin Hatim bahwa sebentar lagi akan ada berita mengenai seorang wanita yang akan berangkat dengan mengendarai unta dari Qadisiyah ke Baitul Makkah tanpa ada sedikit pun rasa takut. Lagi-lagi apa yang dikatakan Nabi ini menjadi kenyataan. Ketika umat Islam menguasai wilayah tersebut, maka seseorang bisa bepergian dengan aman karena tidak ada lagi penyamun. Yang ketiga, yang menghalangimu masuk agama Islam adalah engkau menyaksikan bahwa raja dan penguasa bukanlah dari kalangan orang Islam. Demi Allah, sebentar lagi engkau akan mendengar berita mengenai istana-istana putih dari Babilonia yang kutaklukkan. Kata Nabi SAW sesaat setelah Adi bin Hatim mengikrarkan dan masuk dalam Islam. Kemudian dalam satu riwayat yang lain tentang kisah Adi bin Hatim dalam memeluk agama Islam, yang mana diriwayatkan oleh Ahmad dari Adi bin Hatim, katanya, ketika mengetahui bahwa Nabi SAW berhijrah ke Madinah, aku sangat tidak menyukai hijrah itu dengan kebencian yang sangat. Aku pun pergi hingga negeri Romawi. Dalam riwayat lain, hingga aku tiba ke negeri Kaisar. Adi bin Hatim berkata, aku tidak menyukai tempatku di sini lebih sangat daripada ketidaksenanganku terhadap hijrahnya Rasulullah SAW. Aku berkata, demi Allah, mengapa tidak aku menemui laki-laki itu, yaitu Rasulullah SAW? Seandainya dia seorang pendusta, maka hal itu tidaklah memudaratiku. Dan seandainya dia seorang yang benar, maka aku pasti mengetahui kebenarannya. Aku pun menemui Rasulullah SAW. Ketika aku tiba di Madinah, orang banyak berkata, Adi bin Hatim datang, Adi bin Hatim datang. Aku pun masuk menemui Nabi SAW dan beliau bersabda kepadaku, wahai Adi, masuklah ke dalam Islam, niscaya kamu akan selamat. Beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Maka aku jawab, Adi bin Hatim menjawab, aku telah beragama. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku lebih mengetahui tentang agamamu daripada dirimu sendiri. Aku bertanya, kamu lebih mengetahui agamaku daripada aku? Maka Rasulullah SAW bersabda, ya. Bukankah kamu berasal dari kalangan penganut Rukusyah? Dan kamu memakan seperempat dari rampasan perang kaummu. Maka aku menjawab, benar. Nabi SAW melanjutkan, sedangkan harta itu adalah haram bagimu menurut agamamu. Maka Adi bin Hatim menjawab, benar. Nabi SAW tidak berlebihan dalam mengucapkannya sehingga aku menjadi rendah diri karenanya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku mengetahui apa yang menghalangimu untuk masuk dalam agama Islam. Kamu telah berkata bahwa sesungguhnya yang mengikuti Rasulullah SAW hanyalah orang-orang yang lemah dan tidak punya kekuatan, sedangkan orang-orang Arab pun telah mengusirnya. Apakah engkau mengetahui sebuah tempat yang bernama Hira? Maka Adi bin Hatim menjawab, aku belum pernah mengunjunginya, tetapi aku pernah mendengarnya. Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang
memegang nyawaku, Allah akan menyempurnakan urusan ini atau agama Islam ini hingga seorang wanita dari Hira bepergian seorang diri dan melakukan tawaf ke Baitullah tanpa dikawal seorang pun. Serta Allah akan membukakan perbendaharaan kekayaan Kisra bin Hurmuz, yaitu Raja Persia. Maka aku berkata, Kisra bin Hurmuz? Rasulullah menjawab, ya, Kisra bin Hurmuz. Dan harta bendanya akan dibagi-bagikan hingga tiada seorang pun yang bersedia menerimanya. Maka beberapa saat kemudian Adi bin Hatim berkata, inilah wanita yang datang dari Hira dan melakukan tawaf ke Baitullah tanpa perlindungan seorang pun. Setelah Rasulullah SAW wafat, Adi berkata, sesungguhnya aku menyertai mereka yang membuka kekayaan Kisra. Demi zat yang memegang nyawaku, peristiwa yang ketiga pasti akan terjadi karena Nabi SAW telah mengatakannya. Bahkan diriwayatkan oleh Ahmad juga dari Adi bin Hatim radhiyallahu an, katanya, ketika pasukan berkuda Rasulullah SAW telah tiba, aku sedang berada di Akrab. Kemudian mereka menangkap bibiku dan mereka dan beberapa orang lainnya untuk menemui Rasulullah SAW. Mereka membariskannya di hadapan beliau. Bibiku berkata, wahai Rasulullah, sang duta berada jauh dari kami dan anak-anak kami telah pergi. Sedangkan aku adalah seorang wanita tua yang tidak punya pelayan. Maka berbuat baiklah kepadaku. Semoga Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepadamu pula. Maka Nabi SAW bersabda, siapakah dutamu? Maka wanita itu menjawab, Adi bin Hatim. Rasulullah SAW bersabda, yang telah lari dari Allah dan Rasulnya. Bibiku berkata lagi, karena itu berbuat baiklah kepadaku. Maka ketika Rasulullah SAW kembali, seseorang laki-laki telah berdiri di sampingnya. Kami mengira bahwa laki-laki itu adalah Ali radhiyallahu an. Dan ia berkata kepada bibiku, mintalah hewan tunggangan kepada beliau. Bibiku pun meminta kepada beliau. Maka Rasulullah SAW menyuruh orangnya agar mengabulkan permintaannya. Kata Adi, bibiku pun datang menemuiku dan berkata, sesungguhnya aku telah melakukan suatu perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh ayahmu. Bibiku berkata, karena itu temuilah beliau, yaitu Rasulullah SAW. Sesungguhnya si fulan telah menemui beliau dan memperoleh sesuatu darinya, dan begitu juga si fulan yang lain. Kata Adi, aku pergi menemui Rasulullah SAW. Aku dapati seorang wanita dan 2 orang anak kecil yang berada di samping Nabi SAW. Lalu Adi menceritakan bagaimana Nabi SAW duduk sangat berdekatan dengan wanita dan anak-anak itu. Di situ aku mengetahui bahwa beliau bukanlah seorang raja ataupun seorang kaisar. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, wahai Adi, apakah yang menyebabkan engkau lari? Apakah engkau lari karena dikatakan kepadamu tiada Tuhan selain Allah? Adakah Tuhan selain Allah? Apakah yang menyebabkan kamu lari? Apakah kamu lari karena dikatakan kepadamu Allah Maha Besar? Adakah yang lebih besar daripada Allah Azza wa Jalla? Maka pada saat itu aku pun memeluk agama Islam dan aku melihat wajah Nabi SAW bersinar-sinar karena gembira, kemudian bersabda, sesungguhnya mereka yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi dan orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani. Alhamdulillah hadirin yang mulia, semoga apa yang kita dengarkan ini berkesan dalam hati dan kita bisa mengambil manfaat di dalamnya dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari. Maka semua bersedia insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.